Shalom para pemirsa sekalian, senang sekali saya Pendeta Robin Adi Abraham bisa menjumpai Anda lagi dalam program Nilai Kehidupan. Hari ini saya akan menyampaikan firman perihal kesehatan pikiran. Saya mau bacakan Filipi 4 ayat 8-9 yang berbunyi demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Pikiran adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Ada seorang yang bernama Marcus Aurelius pernah berkata, kehidupan seseorang dibentuk dari jalan pikirannya. Seorang penulis bernama Norman Vincent Peale berkata, rubahlah pikiranmu dan engkau akan bisa merubah dunia yang ada di sekitarmu. Dalam Amsal 23 ayat yang ke-7a, firman Allah berkata demikian. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. As a man think in his heart, so is he. Artinya kita akan menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Pemirsa, ada sebuah ungkapan yang berkata, taburlah pikiran dan engkau akan menuai tindakan. Taburlah tindakan dan engkau akan menuai kebiasaan. Taburlah kebiasaan dan engkau akan menuai watak. Taburlah watak dan engkau akan menuai nasib. Saudara, saya percaya bahwa pemikiran buruk tidak akan membuahkan hasil yang baik. Dan pemikiran yang baik tentu tidak diawali dari pemikiran yang buruk sifatnya. Kalau kita ingin watak kita baik, bahkan memiliki watak seperti Kristus, bukankah kita harus mulai berpikir seperti Kristus? Kalau pikirannya kotor, penuh kebencian, penuh kepahitan, penuh kejahatan, bagaimana mungkin kita memiliki sifat, karakter yang indah seperti yang dimiliki oleh Tuhan kita? Bahkan saya mau katakan nasib kita di masa yang akan datang, termasuk sukses atau kegagalan kita, dimulai dari pengaruh pikiran di dalam benak kita. Karena itu kita harus sadar, pikiran itu mempengaruhi seluruh aspek kehidupan. Pikiran mempengaruhi perasaan, pikiran mempengaruhi sikap, mempengaruhi perilaku, bahkan mempengaruhi kerohanian kita. Dalam Roma 12 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata demikian. Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berubah oleh pembaharuan budimu, change of your mind. Perubahan pola pikir akan menyebabkan perubahan tingkah laku. Ada banyak orang melakukan hal-hal yang buruk karena misbelief, kepercayaan yang salah di dalam benaknya. Nah, kepercayaan itu harus dirubah dengan kebenaran firman. Sehingga ketika kita berpikir benar, maka perbuatan kita juga akan benar. Pemirsa, sekarang kita akan melihat apa yang akan terjadi ketika seseorang memiliki pikiran yang sehat. Yang pertama, orang yang punya pikiran sehat adalah orang yang belajar melihat kebaikan pada diri orang lain. Saya tahu tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Tidak ada gereja yang sempurna, bahkan tidak ada pendeta yang sempurna. Tetapi kalau kita selalu melihat pada kekurangan, ketidaksempurnaan orang, organisasi, hamba Tuhan, maka kita akan menjadi jengkel. Tetapi sebaliknya kalau kita melihat perkara-perkara baik, positif dalam hidup mereka, iman kita akan dikuatkan. Dalam Filipi 1 ayat yang ketiga, Paulus berkata demikian, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Tiap kali Paulus ingat jemaat Filipi, dia selalu bersyukur. Tidak adakah jemaat Filipi yang mendukakan hatinya? Pasti ada. Tapi mengapa dia bisa mengucap syukur? Karena dia arahkan pikirannya untuk melihat perkara-perkara yang baik dalam kehidupan orang lain. Kita orang timur itu adalah orang yang lebih gampang melihat negatifnya orang lain daripada positifnya. Kalau kita diminta untuk mengisi selembar kertas kosong, tulis 5 kejelekan dari temanmu yang paling akrab. Saudara mungkin bisa tulis 15, bukan 5. Tapi kalau kita diminta untuk tulis 5 kebaikan dari teman akrabmu. Kita baru tulis 1 murah hati, kita hapus lagi. Kadang-kadang dia pelit juga. Sabar, kita hapus lagi. Kadang-kadang dia juga nggak sabar,
Lama-lama kita nggak bisa tulis apapun karena kita merasa bahwa orang harus perfect, sempurna, baru kita bisa memberikan penghargaan kepada mereka. Saudara, karena itu kita harus merubah pola pikir kita. Kita harus melihat orang bukan dari sudut kelemahannya, tapi dari kekuatannya. Saya ingat satu kali ada seorang ibu yang kehilangan dompet. Dia kaget sekali, di mana dompetnya hilang. Dan pada waktu itu dia lihat ada seorang anak lagi lewat. Ini anak tetangganya yang dia dengar suka nakal. Lalu dia pikir, wah jangan-jangan anak ini yang curi dompet saya. Karena tadi dia masuk ke rumah saya. Ngomongnya sih mau main sama anak saya, tapi jangan-jangan dia mencuri. Begitu dilihat, iya wajahnya mirip maling. Wah, langkahnya juga mirip maling. Gerakan tangannya juga mirip maling. Wah, pasti dia malingnya. Tetapi ketika ibu ini mulai jalan, tiba-tiba dia merasa dia menyandung satu benda di bawah. Ternyata dompetnya jatuh di lantai. Dan begitu dia lihat, aduh, ternyata dompet saya ada di sini. Dan waktu dia lihat anak itu, jalannya nggak seperti maling. Mata dan tangannya tidak seperti maling. Jadi siapa yang jahat? Yang jahat adalah pikiran ibu tersebut. Karena dia menuduh orang lain. Saudara, mari kita belajar melihat kelebihan, hal yang positif pada diri orang lain. Kenapa hal itu penting? Karena menekankan kekurangan orang akan menyebabkan sifat buruknya makin muncul. Sebaliknya, kalau kita menekankan kebaikan seseorang, justru sikap baik itu akan seringkali kita lihat. Saya teringat satu kali ada kisah, ada sebuah kelas yang nakal sekali anak-anaknya. Ini kelas 2 SD. Sampai akhirnya kepala sekolah memanggil ada seorang ahli ilmu jiwa duduk di belakang melihat situasi kelas. Dan ternyata dalam 1 jam pelajaran, psikolog ini mendengar bahwa guru mengucapkan kata duduk 14 kali. Duduk, duduk, duduk. Karena anak-anak berlarian sana sini. Menjelang jam pelajaran kedua, psikolog ini berkata, Pak, nanti ngomong duduknya lebih sering ya. Pokoknya kalau anak bergerak sedikit kamu marahin dia. Oh siap katanya. Pada jam pelajaran kedua, guru mengucapkan kata duduk 55 kali. Dan ternyata suasana tambah kacau, tidak terkuasai. Dan guru juga nggak bisa konsentrasi dengan apa yang dia ajarkan. Menjelang jam ketiga, guru berkata, sekarang Pak, kalau engkau melihat ada orang yang atau anak yang jalan sana sini, biarin saja. Tapi anak yang mengerjakan tugas dengan baik, yang duduk manis, kamu puji dia. Jangan bilang kata duduk sedikit pun. Biarin saja. Oke Pak, saya coba. Dia coba hal itu. Waktu dia lihat, waduh suasana berantakan. Dia lihat ada satu murid di depan yang tekun sekali menulis. Dia bilang, waduh bagus sekali nak. Kamu pintar sekali, rajin banget, hebat. Ketika si guru mulai memuji anak tersebut, yang sebelahnya juga ingin dipuji, saudara. Jadi dia mulai duduk manis, mulai mengerjakan tugas. Dan guru berkata, kamu juga hebat, kamu juga pintar. Saudara, apa yang terjadi? Ketika dia mulai mengembangkan kebiasaan ini, lama-lama kelas itu menjadi kelas yang paling tenang, paling tertib, paling sopan, paling rapi. Karena apa? Ketika kita menekankan kelemahan seseorang, kelemahannya akan muncul. Tetapi ketika kita menekankan kelebihan seseorang, kelebihannya itu pasti akan timbul. Karena itu mari kita belajar melihat kelebihan pada diri orang lain. Yang kedua, orang yang pikirannya sehat adalah orang yang melihat kegagalan sebagai proses untuk menuju keberhasilan. Pemirsa, kegagalan itu sesuatu yang biasa, yang bisa terjadi kapan saja dalam kehidupan kita. Seharusnya itu tidak boleh menjadikan sebuah pengalaman pahit yang membuat kita merasa harga diri kita sudah hancur lebur sehingga kita merasa diri kita bukan apa-apa. Orang-orang hebat itu pernah gagal. Bahkan tokoh Alkitab yang dahsyat yang dipakai Tuhan luar biasa pernah gagal. Musa yang dipakai Tuhan membelah laut Teberau dan membawa orang Israel menuju tanah perjanjian. Dia pernah gagal, dia pernah bunuh orang malah saudara. Tapi Tuhan bisa mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Daud pernah berzina dengan istri Uria yang bernama Batsheba. Tapi ketika dia bertobat, dia diperbarui oleh Tuhan. Bahkan Petrus, murid Yesus, yang berkhotbah kepada 3.000 orang dan orang-orang bertobat menerima Yesus dibaptis. Itu pernah gagal. Dia pernah menyangkal Yesus sampai 3 kali bukan? Dan dia disadarkan oleh seekor ayam yang berkokok.
Jadi kalau kita gagal, ya udah, memang terima itu sebagai sebuah kenyataan. Tapi kita harus bangkit daripada kegagalan. Ada ungkapan berkata, para juara bukanlah orang yang tidak pernah kalah, tapi para juara hanyalah orang yang tidak pernah menyerah. Kalaupun kita berlari dan pernah jatuh, kita harus bangkit lagi dan mencapai garis finish dengan baik. Adakah di antara pemirsa yang juga sedang mengalami kegagalan? Mungkin kau sedang gagal dalam studimu, gagal di dalam membina hubungan cinta dengan kekasihmu. Mungkin engkau sedang gagal di dalam membina hubungan keluarga, gagal dalam pekerjaan. Memang itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Tetapi engkau harus tetap teguh. Pemirsa, tahukah saudara bahwa Tuhan ingin membuat saudara lebih sempurna, lebih baik ketimbang saudara lebih sukses di dalam kehidupan ini. Dan kalau kegagalan bisa merupakan alat Tuhan untuk membuat kita lebih rendah hati, lebih punya karakter seperti Kristus, Tuhan izinkan loh hal tersebut datang supaya karakter kita menjadi indah, tidak sombong, tidak mengandalkan kekuatan diri, tapi selalu mengandalkan kekuatan daripada Tuhan. Karena bagaimanapun juga kegagalan bisa menunjukkan keterbatasan kita, sehingga kita kemudian bergantung kepada Allah dan mengandalkan Dia. Karena itu berilah dirimu izin untuk gagal. Dan engkau bisa mengubah batu sandungan menjadi batu lompatan untuk engkau meniti karir pada jenjang yang lebih tinggi. Saya pernah membaca kisah tentang seorang pemuda yang menyerahkan disertasi PhD-nya ke Universitas Bern di Jerman, tapi kemudian ditolak karena dianggap tidak relevan dan terlalu mengada-ada. Dia tentu kecewa. Tapi dia berusaha belajar lagi. Dan dia pindah ke Universitas Zurich. Dan ketika dia mulai mengajukan disertasi dengan topik yang sama, diterima. Bahkan akhirnya dia dianggap sebagai ahli fisika terbesar di atas muka bumi. Nama orang ini adalah Albert Einstein. Jadi dia pernah gagal, saudara, dalam studinya. Bayangkan, orang yang IQ-nya luar biasa juga pernah gagal. Tapi dia maju terus. Ada seorang mahasiswa Skotlandia. Dia belajar teologi. Dan satu kali dia mendapatkan kesempatan untuk berkhotbah pertama kali di sebuah gereja desa. Dia siapkan dengan segenap hatinya. Dan ketika hari Minggu dia berdiri, tiba-tiba dia gemetar. Dia lupa teks apa yang dia harus sampaikan. Dan akhirnya karena diam sekian menit, akhirnya dia lari tinggalkan gereja itu, keluar. Dan dia menangis di luar. Dan dia berkata, saya gagal total, saya tidak bisa berkhotbah. Tapi di kemudian hari, orang yang gagal dalam menyampaikan khotbah pertamanya menjadi penginjil yang sangat terkenal di Afrika. Nama orang ini adalah David Livingstone. Saudara, kegagalan bukanlah kehancuran total. Kegagalan adalah sarana untuk kita belajar lebih baik sehingga kita bisa mencapai keberhasilan. Saya pernah membaca juga kisah ada seorang ibu di Ohio di Amerika Serikat yang didatangi oleh kepala sekolahnya. Dan kepala sekolah berkata, anakmu begitu tergebelakang, begitu bodoh, tidak mengerti apa yang saya ajarkan. Lebih baik dia kerja saja daripada disuruh belajar. Ibunya sedih sekali mendengar hal tersebut. Tapi kemudian ibunya yang mengajar anaknya sendiri untuk membaca, menulis, dan macam-macam ilmu yang lain. Akhirnya anak ini menjadi penemu telepon, penemu bola lampu pijar, penemu kereta api listrik. Dan dia memiliki 1.300 paten untuk penemuan-penemuannya yang luar biasa. Dia dianggap sebagai penemu terhebat sepanjang masa. Namanya adalah Thomas Alva Edison. Dan Thomas Alva Edison pernah berkata, moto hidup saya adalah setelah setiap orang lain menyerah dalam sebuah masalah, itulah saatnya saya mulai mencoba. Dan kalau saya gigih, saya yakin saya bisa menang. Saudara, kita bisa gagal. Thomas Alva Edison pernah mencoba menemukan bola lampu pijar. Sampai hampir 10.000 kali. Gagal. Tapi akhirnya dia berhasil. Dan dunia ini menjadi lebih indah karena ada bola lampu pijar yang ditemukan oleh Thomas Alva Edison. Ciri orang yang pikirannya sehat adalah belajar melihat kebaikan pada diri orang lain. Dan yang kedua adalah
Belajar melihat kegagalan sebagai proses menuju keberhasilan. Yang ketiga, yang terakhir, ciri orang yang pikirannya sehat adalah menghargai berkat-berkat kecil dalam kehidupan. Pemirsa sekalian, seringkali dalam kehidupan ini kita menganggap bahwa berkat Allah itu harus sesuatu yang besar dan spektakuler. Misalnya orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, bahkan orang mati bangkit. Dan memang itu hal yang sangat luar biasa dan kita perlu mensyukurinya. Tetapi sebetulnya kalau kita renungkan, berkat-berkat kecil dalam kehidupan ini merupakan anugerah Tuhan yang sangat luar biasa. Coba saudara pikir baik-baik. Jantung kita misalnya bisa memompa dan mengalirkan 4,5 liter darah ke sekujur tubuh kita setiap menit. Itu berarti 270 liter darah setiap jam. Berarti satu tangki besar darah yang dipompa dialirkan ke seluruh tubuh kita. Bukankah ini luar biasa? Saudara, dan itu dilakukannya selama 70-80 tahun lebih. Tanpa pompa yang ada di dalam diri kita kecuali jantung yang memompanya secara luar biasa. Paru-paru kita mengembang-mengempis 18 kali setiap menit, artinya 1080 kali setiap jam atau 25.000 kali per hari atau 750.000 kali per bulan, 9 juta kali per tahun. Mengembang, mengempis. Dan semuanya digerakkan oleh otot tak sadar. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Setiap hari kita harus menghirup sekitar 12.000 liter udara. Dan misalnya 1 liter udara itu kita hargai Rp1.000 sajalah. Maka setiap hari kita harus mengeluarkan minimal 12 juta rupiah. Untuk setiap hembusan nafas yang kita hirup sepanjang 1 hari. Bangkrut semua kita, saudara. Bukankah kalau kita renungkan hal-hal yang tampaknya simple, sederhana dan kecil adalah berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Jangan biarkan hal-hal yang tidak kita miliki merusak kesenangan kita untuk menikmati hal-hal yang telah kita miliki. Belajarlah menghitung berkat Tuhan satu persatu dalam hidup ini. Jangan hitung sengsaramu, jangan hitung persoalanmu, hitunglah berkat Tuhan. Ada banyak orang berpikir bahwa kepuasan, kebahagiaan bisa kita alami dengan cara mendapatkan hiburan yang mahal-mahal dan mewah. Padahal kalau hati kita terbuka, suara burung yang berkicau, suara angin semilir, suara air yang gemericik, itu bisa memberikan kesegaran di dalam jiwa kita. Salah satu orang terkaya di Amerika Serikat namanya Jane Paul Getty pernah berkata, saat-saat yang paling menyenangkan dalam hidup saya seringkali tidak berhubungan dengan uang. Uang tidak selalu membahagiakan. Tapi kalau kita punya hati yang selalu bersyukur untuk berkat Tuhan, di sanalah kita merasakan betapa Tuhan itu luar biasa. Dan itulah ciri orang yang pikirannya sehat. Saya mau bacakan ayat penutup Ratapan 3 ayat 19 sampai 23 yang berbunyi demikian. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tiap kali kita bangun pagi, bersyukurlah untuk anugerah Tuhan. Karena setiap pagi ada berkat baru yang Tuhan mau berikan dalam hidup kita. Saudaraku, milikilah kesehatan pikiran. Karena itulah yang akan membuat kita lebih mengalami kebahagiaan. Tuhan Yesus memberkati.